Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hari ini kita masih boleh diberi kesehatan, kekuatan, semua tentu hanya karena kasih cinta Tuhan, semua tentu hanya karena pertolongan Tuhan. Kita akan memulai ibadah renungan Jumat pada hari ini. Kita persiapkan hati yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua tentu hanya karena kasih cinta setia Tuhan, semua tentu hanya karena pertolongan Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Bapa untuk memulai ibadah Jumat di hari ini, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami boleh menerima hadirat oleh tangan kasih kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sebab kami percaya bahwa Tuhan berencana, Tuhan berkarya dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Persiapkan kami Tuhan, hati pikiran yang terus terfokus kepada Tuhan, untuk kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan alaskan setiap doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kita Juru Selamatku. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu di dalam hidupku Tuhan, yang layak disembah, yang layak dipuji. Terima kasih, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang layak untuk disembah. Haleluya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Sang Juru Selamat, sembah Sang Juru Selamat. Engkaulah yang awal dan akhir Tuhan, gunung batu keselamatan, kota bentengku yang teguh. Haleluya, haleluya. Tinggalkan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita katakan dengan sepenuh hati, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kita katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, Kau besar
kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami Bapa. Yes Tuhan, kami percaya Bapa Engkau lah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Engkau satu-satunya penyelamat kami Bapa. Engkau sudah turun ke dunia Tuhan. Engkau sudah bangkitkan kami Bapa. Engkau sudah pimpin kami supaya kami boleh hidup Tuhan Yesus. Kami boleh dimenangkan dari setiap dosa Bapa, dari setiap maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih sudah layakkan kami untuk boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarkan kami hari ini menerima kebenaran firman-Mu. Setiap apa yang kami terima, boleh kami taruh dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kiranya menjadi berkat buah bagi banyak orang. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarkan urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan menuntunnya untuk berkata-kata, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan alaskan setiap doa kami dan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan buat kita memuji Tuhan, terlebih menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini merupakan ayat yang sangat populer dan biasanya kita sering dengar pada saat menjelang hari Natal. Tapi kita percaya bahwa firman itu selalu baru dan selalu baru dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes ini membicarakan bagaimana besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kita tidak bisa ukur kasih Allah panjang dan lebarnya dan dalamnya, yang pasti begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita melihat flashback bagaimana manusia sudah jatuh dalam dosa, dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, maka disitulah terjadi jurang pemisah yang sangat lebar antara Allah dengan manusia. Dan manusia mengalami kutuk yang amat sangat membuat mereka menderita, di mana seorang wanita harus dengan bersusah payah melahirkan dan seorang pria dengan susah payah juga untuk mencari nafkah. Itulah awal mula kutuk dosa yang dialami oleh manusia pada saat mereka jatuh dalam dosa. Tetapi kita melihat di sini bagaimana ayat yang ke-16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kita bersyukur bahwa besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mau memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia untuk memperdamai manusia dengan Allah. Dan di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia rindu untuk diselamatkan, maka jaminannya adalah percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di sini bagaimana jaminan yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Ya. Begitu berkemurahannya Allah kepada manusia, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal itu, maka manusia tidak binasa, tetapi di sini dikatakan beroleh hidup yang kekal. Ya, begitu berkemurahan hanya dengan percaya. Ya, hanya dengan percaya saja kita kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kita tidak binasa. Ya. Kita tidak mengalami api neraka kekal selama-lamanya, tetapi percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita pelihara percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi kita semua, supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18, Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-18 lebih menekankan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Ya. Ayat yang ke-16 tadi dikatakan percaya kepada Yesus tidak binasa. Tetapi ayat yang ke-18 dikatakan percaya kepada Yesus ia tidak akan dihukum. Ya. Jadi begitu dahsyatnya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa percaya kepada Yesus maka manusia itu tidak akan binasa. Dan ayat yang ke-18 katakan percaya kepada Yesus ia tidak akan dihukum. Mari saudara, kita mau pelihara percaya kita kepada Yesus. Ya, di hari-hari yang semakin sulit, di hari-hari yang semakin gelap ini, tetaplah percaya kita, iman kita jaga dengan baik. Karena ini menjadi modal kita percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami hukuman. Sebaliknya, ketika manusia tidak percaya, maka ia berada di bawah hukuman. Jadi betapa pentingnya kita memelihara percaya kita kepada Yesus Kristus, juru selamat kita, jaminan keselamatan bagi manusia. Sebab di sini dikatakan ketika kita percaya maka kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan dihukum. Tetapi sebaliknya, manusia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, dia akan binasa dan ada di bawah hukuman. Mari saudara, jangan pernah kita ragu kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan
menuju kekekalan, tetapi mari pelihara terus percaya kita di hari Natal ini bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai jaminan bagi setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang saudara, ketika kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan kita, maka tanggung jawab kita pun harus kita kerjakan ya. Tadi dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak berada di bawah hukuman, maka tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan haruslah kita kerjakan. Coba kita lihat dulu di dalam suratan Filipi saudara, sebagai ayat yang terakhir bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Maka tanggung jawab kita, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Filipi mengajak manusia yang sudah memperoleh keselamatan, maka tanggung jawab kita, mari kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita tadi sudah percaya dan beroleh keselamatan kekal, maka tanggung jawab kita orang-orang yang sudah diselamatkan, Filipi mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, berarti ada tanggung jawab yang Tuhan mau berikan dalam pundak kita untuk kita mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar. Bahkan di sini dikatakan lakukanlah semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi ada keikhlasan ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita, karena Allah sudah menyelamatkan hidup kita, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, sudah jelas seperti itu tanggung jawab kita. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan dari lumpur dosa, dari api kekal selama-lamanya, kita sudah diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, maka tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, kerjakanlah keselamatan kita. Ya, dengan takut dan gentar dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dengan kata lain, apa yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, lakukan itu dan kerjakan itu dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Ya, jadi mari kita kerjakan keselamatan kita dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti di dalam Injil Matius pasal 25, ada yang Tuhan berikan 1 talenta, ada yang Tuhan berikan 2 talenta,
Ada yang Tuhan berikan 5 talenta dan Tuhan minta pertanggungjawaban bagi setiap orang yang memiliki talenta-talenta tersebut, ya. Jadi kerjakanlah keselamatan kita dan jangan kita berpangku tangan ketika kita tahu bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dengan memberikan Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan kita. Maka kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, dan lakukan itu sesuai dengan kapasitas kita. Maka Allah sangat menghargai manusia yang tidak berpangku tangan, tetapi dia mau melakukan tanggung jawabnya dengan mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan pada setiap manusia. Demikian saudara, di hari Natal yang sebentar lagi kita akan sambut, Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga yang tidak boleh kita tukar dengan apapun juga, karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya, mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, karena kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Demikian saudara, firman Tuhan pada saat malam ini, biarlah Natal yang sebentar lagi kita akan sambut itu memberikan pencerahan bagi kita bahwa Yesus sudah lahir bagi kita dan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita sebagai anak-anaknya, dan tanggung jawab kita adalah kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar dan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Selamat hari Natal menyambut kelahiran Yesus Kristus, dan biarlah semangat Natal membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua anak-anaknya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita akhiri dengan berdoa pada saat malam ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat malam ini, bagaimana Yesus sudah lahir bagi kami dan sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami semua anak-anakmu, dan kami akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus dan tidak ada di dalam penghukuman. Kami bersyukur buat semua yang sudah Bapa berikan dalam hidup kami. Yesus Kristus satu-satunya yang berharga dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan tetap memelihara percaya kami kepada Tuhan, karena Engkaulah jaminan keselamatan kami. Dan kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami. Kami mau jaga hati kami untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan kami. Dan biarlah kami juga mengerjakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengerjakan tanggung jawab keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sesuai dengan kapasitas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan untuk selalu mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, tapi dengan ikhlas kami melakukannya. Sesuatu ini untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus selalu memampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang melawat mereka satu persatu Tuhan, yang susah dihiburkan,
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan, bahkan kemenangan, supaya mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pemimpin kami, pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Biarlah pemimpin kami diberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah sebentar kami akan menyambut hari Natal Tuhan. Persiapkan kami juga, hidup kami, untuk kami boleh menerima dan menyambut Natal sebagai hari yang berbahagia, karena Yesus sudah lahir buat kami dan Yesus sudah memberikan keselamatan yang kekal buat kami semua. Terima kasih Bapa, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Semuanya hanya pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan alaskan doa sembahyang kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.